membaca berbagai kitab dengan bahasa Arab. Orang yang mau membaca akan berterima kasih kepada Kiai Imad. Sudah dibukakan mata hatinya untuk memberitahu ternyata ada banyak kitab yang bisa membuktikan nasab Ba'alawi yang ada di Indonesia khususnya. Kalau ada yang mencintai Habib karena yang bersangkutan hafal Al-Quran dan ribuan hadis serta berakhlak mulia, ikuti saja. Penelitian Kiai Imad bukan kerana akhlak para Habib, bukan kemuliaan para Habib, tapi penelitian Kiai Imad itu nasab Ba'alawi yang ternyata tersambung kepada Ubaidillah bukan kepada Kanjeng Nabi. Faham ya? Penulis terus terang tidak faham terhadap nasab Ba'alawi. Kalau ada kiai milenial seperti Kiai Imad dan para kiai muda lainnya yang juga membongkar nasab Ba'alawi, ya ikuti saja. Jangan sibuk memframing masalah nasab yang terus dihubung-hubungkan dengan masalah lain. Kiai Imaduddin sebagai simbol keberanian untuk membongkar nasab Ba'alawi siap untuk diskusi kalau ada pihak yang kurang berkenan. Karena masalah nasab tersebut sudah di-share ke publik, tentunya Kiai Imad memiliki jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada masyarakat, melalui kajian-kajian ilmiah. Seharusnya polemik nasab tidak lagi dijadikan ajang kebencian satu dengan yang lainnya. Alasannya apa kalau benci dengan Kiai Imad? Lawang beliau hanya meneliti nasab Ba'alawi kok dihubungkan dengan masalah lainnya yang tentu tidak relevan dengan penelitian Kiai Imad. Kalau di kalangan ulama sepuh masih ada yang pro dan kontra terhadap penelitian Kiai Imad, ya silahkan saja, karena beda pendapat itu diperbolehkan. Yang lucunya ada seseorang tokoh di kalangan pengurus PBNU yang tidak percaya kepada penelitian Kiai Imad kemudian mencari pembenaran sendiri. Ya silahkan, tapi penelitian tentang nasab jangan dicampur aduk dengan masalah lainnya. Masalah nasab dan penghormatan kepada seseorang disangkut pautkan, ya lucu saja. Inilah yang menjadi polemik nasab tidak pernah selesai. Penulis, Nurul Azizah, penulis buku Muslimat militan untuk NKRI. Ulama Yaman, Mesir dan Yordan sepakat batalkan nasab Ba'alawi. Ternyata, keluarga Ba'alawi, para Habib di Indonesia yang berasal dari Yaman, tidak hanya dibatalkan nasabnya oleh penulis berdasarkan kajian kitab nasab, tetapi di negeri asalnya sendiri, yaitu Yaman, pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ditolak dan dibatalkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pembatalan itu berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh klan Al-Hawtsi, penguasa negara Yaman. Al-Hawtsi telah mengumumkan pemberitahuan tentang bahwa 21 marga di Yaman bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Demikian pengumuman itu dibuat karena sebelumnya, 21 marga itu mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Pengumuman itu diposkan di beberapa media di Yaman, termasuk media online seperti dalam surat kabar online, Saud Al. 21 marga yang diumumkan bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai berikut: Al-Ahdal, Al-Nahari, Al-Ba'alawi, Al-Sakaf, Al-Atas, Al-Sami, Al-Imad, Al-Wasyali, Al-Jufri, Al-Junaid, Al-Habsyi, Al-Satiri, Al-Wadai, Al-Sili, Al-Ba, Akil, Al-Zabidi, Al-Fadak, Al-Muhdor, Al-Idrus, Al-Faqih, Al-Kaf, Al-Bah Hashim. Adapun pengumuman lengkap itu adalah sebagai berikut. Houthi secara resmi mengumumkan pencabutan garis keturunan Al-Hashimi dari keluarga ini. Ada orang-orang yang berusaha mengklasifikasikan diri mereka sebagai keturunan Hashim radhiyallahu anhu, para sayyid negeri ini, dan mereka ini hanyalah orang-orang yang ingin naik kelas sosial, yang tidak merasa mulia dengan silsilah mereka. Mereka berusaha menisbatkan nasab mereka kepada makhluk paling suci, Nabi Muhammad SAW. Sebagai para sayyid keluarga yang suci, di antara keluarga-keluarga yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Hawashim, keturunan Hashim, dan para sayyid ahli bait yang suci.